Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistia Syarani Effendi dari program studi Teknik Industri 23B dengan NIM 10117230336. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu dengan judul Pendekatan Metode OMAK dan NASA TLX untuk pengukuran produktivitas kerja operator di UPT Industri Kayu dan Produk Kayu. Presentasi ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang dan tujuan, kemudian metodologi penelitian yang menjelaskan metode OMAK dan NASA TLX, ketiga, hasil dan analisis dari data yang diperoleh, keempat, evaluasi metode, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Setiap bisnis tentu memerlukan alat ukur untuk mengetahui apakah operasional berjalan secara optimal. Salah satu cara untuk menilai kinerja adalah dengan mengukur produktivitas. Produktivitas yang rendah bisa menyebabkan pemborosan tenaga maupun waktu. Namun, jika beban kerja terlalu tinggi, hal tersebut dapat menimbulkan stres mental yang berdampak negatif terhadap hasil kerja. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan yaitu OMAK dan NASA TLX untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan beban kerja operator. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat produktivitas operator pada bagian produksi pintu dan kusen di UPT Industri Kayu. Yang kedua, mengetahui tingkat tekanan mental yang dirasakan oleh operator selama menjalankan pekerjaannya. Metode OMAK dan NASA TLX. Metode OMAK atau Objective Matrix menilai produktivitas berdasarkan efisiensi, waktu kerja, dan jumlah produksi. Setiap kriteria diberi skor dan bobot untuk mendapatkan hasil akhir. Sementara itu, metode NASA TLX digunakan untuk mengukur beban kerja mental berdasarkan 6 dimensi utama, yaitu tuntutan mental, tuntutan fisik, tuntutan waktu, usaha, persepsi kinerja, dan tingkat stres. Operator mengisi survei, kemudian skor total beban kerja dihitung dari hasilnya. Metode OMAK dikembangkan oleh Dr. James Elric. Penilaian dilakukan melalui matriks dengan beberapa kriteria produktivitas yang masing-masing diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya terhadap tujuan perusahaan. Nilai akhir disebut sebagai indeks produktivitas, sedangkan metode NASA TLX dikembangkan oleh Hart dan Cleveland pada tahun 1988, berfokus pada persepsi individu terhadap tekanan kerja berdasarkan 6 dimensi utama. Kelebihan dari metode OMAK antara lain yaitu 1. Dapat mengukur dan memantau produktivitas secara sistematis dan konsisten. Kemudian fleksibel dan dapat disesuaikan dengan standar industri. Yang ketiga, memotivasi pekerja karena targetnya jelas dan terukur. Dan terakhir, data yang dibutuhkan mudah diperoleh serta dapat langsung digunakan dalam proses evaluasi. Contoh perhitungan OMAK. Langkah pertama yaitu 1. Menentukan rasio produktivitas. Yang kedua, menetapkan target untuk masing-masing rasio. Yang ketiga, menghitung skor setiap rasio. Yang keempat, menentukan bobot dengan metode AHP. Yang kelima, menghitung nilai indeks produktivitas. Sebagai contoh, jika bobot rasio 1 adalah 30%, rasio 2 40%, dan rasio 3 30%. Serta skor yang didapat adalah 10, 3, dan 10. Maka perhitungannya adalah
10 dikali 0,3 ditambah 3 dikali 0,4 dan ditambah 10 dikali 0,3. Hasil akhirnya adalah 7,2. Kemudian untuk NASA, TLX, dan perhitungannya. Langkah yang pertama yaitu melakukan pembobotan dengan perbandingan berpasangan. Yang kedua, pemberian rating secara subjektif. Yang ketiga, menghitung beban kerja tertimbang atau BWL. Sebagai contoh, kebutuhan mental 2 dikali 80, kebutuhan fisik 1 dikali 70, kebutuhan waktu 5 dikali 80, dan seterusnya. Dengan total akhir 1230. Nilai BWL diperoleh dengan membagi total tersebut dengan 15, sehingga hasilnya adalah 82. Hasil dan analisis OMAK. Di ketiga tabel ini menunjukkan perhitungan data dari metode OMAK. Dari bulan Juli hingga Desember, skor produktivitas menunjukkan variasi yang cukup besar. Misalnya pada bulan Juli nilai produktivitas adalah 0, Agustus 202, September 720, dan seterusnya. Indeks produktivitasnya juga menunjukkan adanya fluktuasi, di mana bulan Juli minus 100, September minus 156,66. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja operator tidak konsisten. Kemudian tabel skor rasio. 3 rasio utama yang digunakan dalam metode OMAK adalah rasio 1 yaitu total hasil produksi, rasio 2 yaitu jumlah jam kerja yang efisien, dan rasio 3 yaitu efisiensi pekerjaan. Berdasarkan tabel, rasio 2 memiliki skor tertinggi yaitu 23, yang berarti memberikan kontribusi paling besar terhadap tingkat produktivitas secara keseluruhan. Evaluasi metode. Kelebihan metode OMAK. 1. Memberikan skor yang objektif dan dapat diukur. Yang kedua, mudah untuk melacak perubahan performa dari waktu ke waktu. Yang ketiga, sangat ideal untuk mengevaluasi aktivitas produksi secara rutin. Namun demikian, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu hanya fokus pada data kuantitatif dan belum mempertimbangkan aspek non-teknis seperti stres psikologis atau kenyamanan kerja. Kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa metode OMAK sangat efektif dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai produktivitas kerja operator. Metode ini sangat relevan untuk industri yang mengandalkan tenaga kerja langsung seperti industri kayu karena mampu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, sedangkan metode NASA TLX melengkapi analisis dengan menilai beban kerja dari sisi mental. Kombinasi kedua metode ini sangat bermanfaat dalam merancang sistem kerja yang lebih efisien dan manusiawi.